Pengakuan Martin Paes jelang debut bersama skuad Garuda. Analis Amerika soroti perjuangan Garuda Muda. Erick Thohir pamerkan 2 amunisi baru. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat buat Uzbekistan frustasi, analis Amerika soroti Garuda Muda. Meski harus menelan kekalahan atas Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23, nyatanya performa Garuda Muda turut mendapatkan sorotan berbagai pihak, termasuk dari pundit asal Amerika Serikat Ben Griffiths. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda harus kebobolan 2 gol atas Uzbekistan dengan sederet kontroversi di balik keputusan wasit utama dan wasit VAR yang memimpin laga tersebut. Namun perjuangan skuad asuhan Sintayong sebagai tim debutan yang mampu melangkah hingga partai semifinal Piala Asia U23 mendapatkan banyak pujian, termasuk dari analis sepak bola asal Amerika Serikat Ben Griffiths yang ikut memantau duel timnas Indonesia kontra Uzbekistan. Dalam komentarnya, timnas Indonesia dianggap jalani laga yang berat melawan Uzbek yang punya pertahanan yang tangguh. Hal itu terbukti ketika Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu membuat prestasi Uzbek tepatnya pada babak pertama yang berakhir 0-0. Pertandingan yang berat bagi Indonesia karena mereka menghadapi tim dengan pertahanan terbaik di turnamen ini. Timnas Indonesia hanya benar-benar mengancam dari lemparan arhan, yang sayangnya tidak cukup bisa dimaksimalkan. Uzbekistan benar-benar sangat bagus dalam menyerang, ujar Ben Griffiths. Kendati demikian, perjuangan Garuda Muda untuk lolos Olimpiade Paris 2024 belum usai. Marcelino dan kawan-kawan bakal menantang Irak untuk memperebutkan tiket peringkat ketiga. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia U23 yang membutuhkan motivasi untuk membangkitkan mental usai mendapatkan banyaknya kecurangan di Piala Asia U23 2024. Deretan kiper yang jadi korban kedatangan Martin Paes. Pertama, Nadeo Argawinata. Nama pertama yang akan tersingkir dari skuad timnas Indonesia saat Martin Paes bisa berseragam merah putih adalah Nadeo Argawinata. Penampilan yang kurang konsisten membuat pelatih Sintayong jarang memainkannya di pertandingan internasional, termasuk pada saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret lalu. Meski dipanggil, STY lebih mempercayakan posisi penjaga gawang utama timnas Indonesia kepada kiper muda Hernando Aris Sutaryadi. Padahal Nadeo merupakan salah satu pemain kesayangan Sintayong sejak melatih timnas Indonesia pada akhir 2019 lalu. Dengan hadirnya Martin Paes, maka kans Nadeo untuk merebut satu tempat di skuad Garuda akan semakin berat. Kedua, Cyrus Margono. Penjaga gawang yang kini bermain untuk Panathinaikos B di Liga Turki ini sebenarnya bukan rekomendasi Sintayong. Meski sudah resmi menjadi WNI, kiper berusia 22 tahun ini belum dipanggil STY ke timnas Indonesia senior dan juga kelompok umur, termasuk saat timnas Indonesia U23 berlaga di ajang Piala Asia U23 2024. Jika Martin Paes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia, maka peluangnya untuk bermain akan semakin berat. Ketiga, Syahrul Trisna. Dalam beberapa tahun terakhir, Syahrul Trisna merupakan kiper yang kerap diandalkan Sintayong ketika Nadeo mengalami penurunan performa dan Hernando mengalami cedera. Penjaga gawang Persikabo 1973 ini bahkan sudah mengantongi 7 cap sejak Sintayong melatih timnas Indonesia. Namun Martin Paes akan membuat Syahrul Trisna memiliki peluang yang lebih berat lagi untuk dipanggil. Martin Paes kagumi perjuangan Garuda Muda, Erick Thohir pamerkan 2 amunisi baru.
Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Erick Thohir mengumumkan 3 pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain Martin Paes, 2 amunisi tambahan juga akan memberikan warna tersendiri di skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, kiper milik klub MLS Amerika Serikat FC Dallas, Martin Paes resmi jadi warga negara Indonesia setelah merampungkan pengambilan sumpah di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Jakarta. Dengan demikian, Martin Paes berpeluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia melakoni debut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran kedua saat melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 12 Juni di kandang. Sebab Martin Paes sendiri tinggal menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS karena Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 di Euro U21 2021 lalu saat usianya 22 tahun. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengumumkan bahwa pihaknya tengah menjalankan proses naturalisasi 2 pemain keturunan, yakni Calvin Verdong dan Jens Raven. Belum diketahui kapan Verdong dan Raven bakal merampungkan proses naturalisasinya. Andai bisa berlangsung cepat, keduanya bukan tak mungkin bisa menjalani debut pada Juni ini. Kehadiran keduanya jelas akan semakin menambah kekuatan skuad Garuda yang pada bertekad untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, Martin Paes dan Calvin Verdong sendiri telah menyoroti perjuangan Garuda Muda selama Piala Asia U23 2024 di Qatar. 2 pemain keturunan tersebut sungguh menyayangkan skuad asuhan Sintayong tersingkir di babak semifinal. Namun Martin Paes dengan nada optimis, timnas Indonesia U23 bakal lolos Olimpiade Paris 2024.